Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarul Gunawan dengan NIM 17235019 dari kelas 173A25. Pada kesempatan video kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS praktikum jaringan komputer tentang atau tema firewall dan manajemen bitstream. Sebelum saya memulai, saya berterima kasih kepada dosen pembimbing yaitu Pak Mugi yang telah membimbing kami dan bersinergi dan serta berkontribusi dalam matkul praktikum jaringan komputer. Adapun tema yang proyek yang saya bahas yaitu ada dua. Yang pertama firewall, tentang bagaimana melakukan pemblokiran pada sebuah website dan melakukan reject ke halaman lain. Yang kedua, ada manajemen bitstream dengan metode penjadwalan waktu untuk mengatur lalu lintas jaringan agar lebih efektif dan terstruktur. Oke, selanjutnya ada pengertian dari firewall. Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang mengontrol dan memfilter lalu lintas data masuk dan keluar sesuai aturan tertentu. Yang pertama, melindungi jaringan dari akses yang tidak diinginkan. Yang kedua, memblokir situs tertentu. Yang ketiga, mengarahkan ulang reject ke akses ke situs lain. Selanjutnya ada cara kerja dari firewall. Firewall bekerja dengan beberapa langkah utama. Yang pertama ada menganalisis data yang masuk dan keluar jaringan. Yang kedua, menerapkan aturan keamanan sesuai kebijakan jaringan. Yang ketiga, memblokir dan mengizinkan akses berdasarkan aturan. Contoh sebagai berikut. Selanjutnya ada pengertian manajemen bitstream. Manajemen bitstream adalah metode pengaturan kapasitas lalu lintas data agar pengguna jaringan lebih teratur dan efisien. Yang pertama, menghindari overload jaringan, memberi prioritas bandwidth untuk aplikasi penting, mengatur kecepatan akses internet pengguna. Selanjutnya ada metode penjadwalan waktu dalam manajemen bitstream. Penjadwalan waktu mengatur pembagian bitstream berdasarkan waktu tertentu untuk efisiensi jaringan. Jam kerja bitstream lebih besar untuk aplikasi kerja. Di luar jam kerja bitstream dibatasi. Manfaat utama mengoptimalkan performa dan menghindari penggunaan berlebihan saat waktu sibuk. Selanjutnya ada kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari tema 2 yang saya ambil. Yang pertama ada firewall, sangat penting untuk menjaga keamanan jaringan dengan memblokir dan mengatur akses ke situs tertentu. Yang kedua ada manajemen bitstream dengan penjadwalan waktu, meningkatkan efisiensi jaringan dan memastikan bitstream tersedia sesuai kebutuhan. Baiklah, terima kasih. Sekian dari saya tentang pengertian firewall dan bitstream. Langkah selanjutnya saya akan melanjutkan ke tutorialnya. Halo, saya Muhammad Sarul Gunawan. Jadi di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara memblokir situs di Mikrotik. Nah, bukan hanya situs ya, tapi juga model sosial seperti Instagram dan juga Facebook.
Jadi saya akan bahas di sini. Oke, langsung saja. Di sini kita akan menggunakan firewall. Sudah saya basic config, udah ada net, udah ada address juga, udah ada CDP client, udah bisa internet juga, baik dari segi router maupun dari sisi kliennya, yaitu laptop sendiri gitu. Nah, sudah bisa internetnya ya 19 Mbps. Terus di sini sudah bisa internet. Langsung saja kita mulai. Pertama saya akan menggunakan address list. Jadi menggunakan sistem address list raw, lalu filter terus. Bisa juga kita menggunakan raw dan filter terus. Tapi kalau menggunakan raw dan filter terus, ini harus kita tangkap dulu konten. Jadi kita harus membuka dulu situsnya. Setelah terdapat di list address list, baru kita masukkan ke dalam filter list. Nah, saya menggunakan cara ini karena ketika address list yang ditangkap oleh raw dan masuk address list, kita nggak usah langsung bisa kita langsung blok gitu, langsung tutup koneksinya. Nggak usah kita ribet-ribet gitu, kita masukin kita pancing dulu istilahnya gitu, biar supaya masuk dulu IP nya ke dalam address listnya. Itu yang saya gunakan. Oke, langsung saja kita pergi ke bagian address. Kita lihat addressnya di sini. Saya menggunakan 10.11/28. Kalau misalnya nanti ada banyak klien yang connect, yang digunakan infect-nya bisa ditulis semua infect-nya. Tulis IP-nya, IP-nya. Saya masuk ke infect name, IP-nya bisa tulis di sini. Di sini saya memasukkan LAN 10.1.1.1.28. Nah, bisa dites di sini. Nanti dia akan connect otomatis ke dalam networknya. Bisa kita tulis begini atau kita tulis belakangnya itu adalah 0 seperti ini. Kalau seperti ini kita tulis networknya, jadi semua set network di sini masuk ke dalam address itu. Kita apply. Oke, udah masuk, udah saya tulis. Kita pergi ke bagian raw. Di bagian raw saya akan blokir sosial media pertama, yaitu ada Instagram terlebih dahulu. Kita klik tambahan, kliennya adalah producing, adminnya adalah kita masukkan dari LAN yang kedua, kita tambahkan note. Kontennya adalah tik Instagram. Ekstranya kosong. Actionnya adalah just to address. Atas listnya adalah Instagram. Remote-nya adalah saya tulis 1 hari di sini. Connect, oke. Instagram. Tapi dia akan berubah seperti itu. Kita copy lagi. Di sini kita tambahkan C dan Instagram. Kita komennya kita hapus. Kita apply, oke. Chat dan Instagram. Jadi C dan Instagram ini berfungsi sebagai aplikasinya gitu, dan juga gambar yang ada dalam Instagramnya gitu. Jadi akan diblok oleh firewall ini. Jadi kita akan download dulu kontennya. Nah, baru kita bisa blok gitu. Jadi ini nanti sumber konten dari aplikasi yang ada di aplikasi Instagram bakal masuk ke sini gitu.
Oke, ini sudah kita buat. Lalu kita pergi ke bagian filter, kita tambah C nya adalah forward. Kita pergi ke bagian advance nya adalah Instagram, ekstranya kosong, AC nya udah adalah drop. Kita komen lagi Instagram, tap play. Oke, tambah lagi, playnya juga kosong. Ini semua kita ganti bagian C nya aja, output advance nya masih kayak tadi, seragam yang kita pilih. Lalu mixnya lala drop. Kita buat rule yang kedua untuk memastikan kalau semisalnya ada kejadian di rule nomor 0, istilahnya kita bilang kosong atau bisa diblok tapi masih tetap jalan, nah dia akan teruskan di paket yang berikutnya di nomor 1. Oke gitu. Oke, sekarang kita langsung saja cari Instagram. Oh, nah ini dia sudah jalan. Bednya sudah terblok. Nah, ini udah muter-muter. Ini sudah tidak bisa lagi berjalan. Oke. Nah, sekarang kita amankan. Membuat facebook.com dan .net. Ada fbcdn .net gitu. Nah, kita akan membuat facebook.net.com terlebih dahulu. C nya masih sama, admin nya juga kita samakan. Kita pilih LAN, ini kita tulis facebook.com, ekstranya kosong, exitnya adalah ACDC, addressnya adalah Facebook. Temotnya kita tulis di sini satu D 000. Kita komen di sini adalah ini Facebook. Misalkan di raw, saya tindain komen. Kita klik copy. Oh ya, jangan lupa Facebooknya ya. Di bagian facebook.com ini tambahkan titik. Jangan lupa seperti itu ya guys ya, karena itu adalah root domainnya gitu, jadi jangan sampai lupa. Oke, berikutnya kita sudah apply. Nah, masih sama juga titik Facebook. Di sini saya ganti jadi net. Nah, komennya saya hapus. Lalu saya apply, connect. Saya tambah lagi. Kita copy aja. Di sini saya berubah. Nah, lalu kita apply. Oke, langsung saja kita pergi ke bagian filter, tambah. Kita pergi bagian network, biasanya kita pilih dari Facebook. Ini drop, komen, Facebook. Kita apply, copy lagi. Cuma beda di bagian chain-nya aja buat yang kedua. Oke, langsung saja kita buka Facebook. Oke, Facebook juga udah muter-muter. Di raw juga sudah masuk. Di list address sudah masuk ya, Instagram dan Facebook. Oke,
Baiklah, sekian presentasi video penjelasan tentang memblokir situs. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.